Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Setan itu suka tempat yang kotor, jangan main kotor. Kotoran nanti kamu diikuti setan, kata nenek. Hahaha, nenek ngarang cerita, yang ada berani kotor itu baik, nek, kataku memberontak, ini bocah dibilangin orang tua ngel aja. Ya sudah, kalau tidak percaya, nanti kamu buktikan sendiri, ucap nenek dengan nada kesal. Tidak pernah kuhiraukan kata nenekku. Aku selalu menganggapnya cerewet. Hingga akhirnya nasihatnya menyadarkanku bahwasanya katanya bukan sebuah bualan belaka. Setiap pulang sekolah aku selalu bermain dengan temanku di area Rungkut Asri Surabaya. Aku berangkat main siang hari dan pulang kembali menjelang malam, tepatnya saat langit bersemburat jingga. Suatu sore, aku sedang bermain petak umpet dengan temanku. Lokasi tempat tinggalku tidak jauh dari SMA N 8 Surabaya. Di seberang jalan depan sekolah ini terdapat tempat pembuangan sampah yang sekelilingnya adalah got besar dan pepohonan rindang. Hom pimpa alaihum gambreng. Gaambreng, ucap kami berbarengan. Rasya, kamu yang jadi, kata temanku sambil menunjuk ke arahku. Aku menutup mata dan menyandarkan tubuhku ke sebuah tembok sembari menghitung angka 1 sampai 10. Menunggu temanku menyembunyikan dirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kulepaskan pergelangan tangan yang menempel di kedua mataku. Pandanganku sedikit kabur sesaat. Kemudian berangsur-angsur menjadi fokus dan jelas. Aku cari Diana, Seruni, Victor, Nancy dan Galuh satu persatu. Aku mencari ke pos satpam dan kutemukan Galuh. Kita balapan lari menuju tembok tempatku berdiri tadi. Siapa yang terlebih dahulu menyentuhnya yang akan menang. Kaki kita berkejaran, sampai akhirnya aku yang berhasil menyentuh tembok itu. Yes, kataku girang. Ya, Rasya, larimu cepet banget sih, ucap Galuh. Dari arah belakangku ada Diana dan Seruni yang tiba-tiba datang tanpa suara dan menyentuh tembok itu. Kali ini aku kecolongan. Sekarang saatnya aku mencari Victor dan Nancy, dua teman sekelasku yang berdarah campuran Belanda Indonesia. Saat sedang mencari mereka, nenekku datang memanggilku. Rasya, cepat pulang, sudah mau maghrib. Sebentar nek, Rasya mau cari Nancy dan Victor dulu. Setelah itu aku akan segera pulang. Aku berlari menjauh dari nenek. Nenek pun pergi ke rumah seorang diri tanpa membawaku. Tiba-tiba saja aku melihat Nancy berlari cepat ke arah pembuangan sampah. Bibirku tersenyum, dalam hati aku berkata, ketemu kamu, Nancy. Gak bakal bisa kabur dari penglihatan Rasya. Aku membuntuti Nancy mengendap masuk ke pembuangan sampah yang bau sekali. Anehnya, Nancy sedang duduk di sana sambil mengunyah sesuatu. Aku hanya melihat punggungnya, rambut hitamnya tergerai panjang. Ketika aku mendekat, pembuangan sampah itu berubah menjadi sebuah rumah kayu. Perempuan yang semula aku lihat sebagai Nancy melihat ke arahku. Malangnya aku, ternyata dia adalah penunggu pembuangan sampah ini. Mukanya pucat, matanya hitam, rambutnya panjang, bajunya rok terusan putih longgar dengan suara tawa yang menggema. Aku tidak berkutik, aku ingin pergi dari tempat ini namun tak bisa. Seluruh rumah ini terbuat dari kayu yang tertutup. Mulutku tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya ada suara ketawa dari kuntilanak itu. Hihihihihihihihihi. Dia memberikan sebuah piring yang berisikan makanan lezat kepadaku.
Mulanya sajian itu nampak seperti roti coklat berlumur selai stroberi, namun tak berselang lama wujudnya berubah menjadi bangkai tikus yang dipenuhi darah. Aku ketakutan luar biasa. Badanku bergetar. Saat itu juga aku teringat pada nasihat nenekku yang tak pernah aku gubris. Aku sangat menyesal dan ingin meminta maaf pada nenek. Nenekku sangat cemas menantikan kedatanganku. Teman-temanku pun ikut panik mencariku. Hari itu aku tidak pulang semalaman, karena terjebak di rumah kuntilanak ini. Sungguh aku tidak tahu bagaimana caranya untuk pulang. Aku terus berdoa pada Tuhan, agar siapapun dapat menemukanku di sini dan membawaku kembali ke alam manusia. Mataku tak bisa berhenti meneteskan air mata. Kuntilanak itu berkata, "Mengapa kamu menangis? Bukankah kamu yang datang sendiri ke rumahku untuk bertamu?" Aku semakin ketakutan dan ajaibnya aku bisa bercakap dengan makhluk ini. Setelah sekian lama hanya mampu membisu. "Tolong pulangkan saya. Saya mau pulang." Hihihihihi, kamu bisa pulang setelah makan hidangan yang aku beri untukmu. Jika tidak, kamu akan tetap di sini menjadi anakku. Matanya melotot melihatku, harapanku untuk pulang serasa pupus. Aku tidak mungkin makan bangkai tikus. Aku yakin itu hanyalah jebakan dari makhluk jahat ini untuk menipuku. Aku bersumpah tidak akan memakan apapun dari tempat ini. Nenekku merasakan adanya hal ganjil di balik menghilangnya aku selama berhari-hari. Rasya pasti dibawa oleh makhluk halus. Saya harus segera meminta bantuan pada orang pintar. Nenek menggelar pengajian di rumah untuk mendoakanku, karena sudah seminggu aku hilang di alam gaib. Aku merasakan guncangan hebat yang membuat kuntilanak di sini mengerang kesakitan. Dia tiba-tiba membuka pintu rumahnya dan menyuruhku keluar melalui pintu itu. Ketika aku melangkah keluar, aku kembali berada di tempat pembuangan sampah itu. Aku berlari menuju ke rumah sambil menangis, tak peduli dengan keadaan badanku yang sangat bau sampah. Malam itu warga banyak berkumpul di rumahku, mereka kaget melihatku pulang. Aku dicecar berbagai macam pertanyaan tentang di mana keberadaanku selama ini. Sejak saat itu, aku kapok dan tidak mau main ke tempat kotor lagi. Setiap nasihat yang terucap dari mulut nenek selalu aku turuti demi kebaikanku.